Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi materi praktikum akuntansi pengantar, di mana kita terakhir sudah sampai dokumen transaksi 20 dan kali ini kita akan masuk ke dokumen transaksi 21. Di transaksi 21 ada bukti kas keluar, di mana tertera di sini dibayarkan kepada PD Semangat untuk pelunasan faktur tanggal 13 November. Artinya di sini kita membayar utang kepada PD Semangat. Nah, karena ini adalah bukti kas keluar, maka dicatat ke dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, di cash payment journal kita catat tanggalnya terlebih dahulu, diisi tanggal, ya, tanggal 18, kemudian nomornya adalah BKK 12005, kemudian description ini kita bayar kepada, karena ini adalah pembayaran utang, maka yang dicatat di description adalah nama suppliernya, yaitu PD Semangat. Nomor cek BJ005, kemudian di pembayaran utang maka debit dicatat ke dalam kolom account payable atau utang dagang 2.200.000 dan kreditnya yang berkurang adalah cash in bank karena pembayarnya menggunakan cek, maka cash in banknya yang berkurang 2.200.000. Nah, ini untuk transaksi 21. Lanjut ke dokumen transaksi 22. Udah itu mengeluarkan faktur penjualan dijual kepada toko disiplin. Nah, artinya di sini terjadi transaksi penjualan secara kredit. Nah, kalau ada faktur penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan kita sendiri ya, yang ditandai dengan KOP-nya adalah nama perusahaan kita. Nah, maka ini dicatat, ini adalah transaksi penjualan secara kredit dan dicatat ke dalam sales journal. Nah, pencatatannya ke sales journal diisikan dulu tanggal transaksi, tanggal 20, kemudian nomor dokumennya, kemudian nama customernya adalah toko disiplin. Kemudian yang pertama kita catat dari total harga 8.600.000, total harga dicatat ke dalam kolom sales. Kemudian PPN, angka PPN dicatat ke VAT out. Kemudian untuk total 9.500.000 ini dicatat ke dalam kolom account receivable. Nah, lalu untuk menghitung cost of goods sold dan merchandise inventory, kita lihat dari inventory card. Ya, dari inventory card-nya. Nah, di inventory card kita lihat transaksi tanggal 20. Kita lihat dari masing-masing barang total kolom out-nya. Ya, yang di meja tipe A ada 2.400.000, kemudian di meja tipe B 2 juta, dan di meja tipe C 1.600.000. Nah, dihitung ya, 2.400.000 ditambah 2 juta, 4.600.000 4.400.000 ditambah 1,6, sehingga hasilnya adalah 6 juta ya. 6 juta dicatat ke cost of goods sold dan merchandise inventory. Ini untuk transaksi nomor 22. Lanjut ke transaksi 23. Di transaksi 23 terdapat bukti kas keluar yang dibayarkan kepada PT Ulet Furniture dan keterangannya adalah pelunasan faktur ya. Jadi kalau ada keterangan pelunasan faktur, maka ini berkaitan dengan pembelian barang dagang secara kredit sebelumnya. Ya, bukti kas keluar, maka di sini kita membayar utang kepada PT Ulet Furniture. Nanti dicatat ke cash payment journal sama seperti di tanggal 18 ya. Tanggalnya adalah tanggal 23, nomor dokumen, kemudian dibayarnya kepada PT Ulet. Nomor cek diisi, kemudian debit di akun payable karena utang dagang, kreditnya ada di cash in bank.
Nah, ini untuk transaksi dokumen nomor 23. Lanjut ke dokumen transaksi 24. Ada bukti kas masuk diterima dari CV Takwa. Ya, ini keterangannya pelunasan faktur. Berarti kalau ini bukti kas masuk dan ada pelunasan faktur, maka kita menerima pelunasan. Menerima pelunasan, maka catat ke cash receipt journal karena ini ada bukti kas masuk. Dicatat tanggal transaksi, nomor dokumennya, kemudian nama customer yang kita bayar, yaitu CV Takwa. Bayarnya sebesar 4.440 ya, 4.440. Nah, kemudian di akun receivable juga sama. Nah, seperti ini untuk pembayarannya. Kemudian dokumen transaksi 25 lanjut. Di dokumen transaksi 25, bukti kas keluar, keterangannya adalah dibayar kepada pemegang dana kas kecil, pengisian kembali kas kecil. Nah, karena di sini untuk kas kecil di UDJ itu menggunakan metodenya adalah metode fluktuasi, maka ketika ada pengisian kembali kas kecil, pencatatannya di ini adalah kas keluar ya, berarti di cash payment journal. Nah, yang dicatat apa kalau metodenya fluktuasi? Yang pertama kita isikan tanggal dan dokumen dulu ya. Kemudian description-nya ini petty cash ya atau kas kecil. Nomor cek. Kemudian debitnya karena ini pengisian kembali kas kecil yang bertambah adalah petty cash-nya. Petty cash ya nomor akunnya 1.200 ya. Kemudian yang berkurang cash in bank-nya. Jadi di pengisian kas kecil ini logikanya ketika kas kecilnya sudah kosong, kita mau isi kas kecilnya itu ngambil dari dana kas di bank, yaitu 1.500.000. Ya, jadi dana kas banknya berkurang, kemudian disetorkan ke pemegang dana kas kecil sehingga akun kas kecilnya bertambah ya, sehingga pencatatannya seperti ini. Di debit petty cash kas kecil, di kredit cash in bank. Lanjut ke dokumen transaksi 26. Ada faktur penjualan yang dikeluarkan oleh UD Jitu ditujukan kepada UD Iman. Artinya ini adalah transaksi penjualan secara kredit dicatat ke dalam sales journal. Ya, pencatatan sales journal tanggal, kemudian nomor dokumen, nama customernya UD Iman. Kemudian dari faktur ini yang pertama kita catat adalah total harga. Total harga itu ke dalam kolom sales. Kemudian PPN ke VAT. Oh, maaf ya, ini tadi salah. Ini harusnya 11% ya. Nah, begini. Ini juga sama. Ya, 484. Nah, ini sama dengan ditambahin. Oke. Nah, begini ya. Maaf tadi salah. Ya, karena di sini masih tersetting 10%, harusnya sudah 11% untuk PPN-nya. Nah, kemudian untuk cost of goods sold dan merchandise ini sama caranya seperti tadi di transaksi tanggal 20 ke inventory card. Kalian cari halaman inventory card di buku 1. Kita lihat transaksi 24, total dari kolom out-nya yang meja tipe A ada 1.200.000. Kemudian meja tipe B 1 juta dan meja tipe D-nya 800.000 sehingga totalnya adalah 3 juta rupiah dicatat ke dalam cost of goods sold dan merchandise inventory-nya. Nah, seperti ini ya.
Kita lanjutkan untuk dokumen transaksi 27. Ada nota kredit. Artinya kalau ada nota kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan kita, maka ini ada terjadi transaksi pengembalian barang yang sudah dijual atau istilah lainnya retur penjualan yang dilakukan oleh UD Iman. Ini berhubungan dengan transaksi tadi sebelumnya kita menjual ke UD Iman. Nah, di transaksi 27 ternyata ada yang dikembalikan, yaitu meja tipe A 1 unit. Mungkin karena cacat atau karena rusak begitu ya. Nah, transaksi retur penjualan ini dicatat ke dalam memorial jurnal atau jurnal umum yang tidak bisa dicatat ke dalam sales, cash reserve, payment, cash payment atau purchase. Nah, dicatat tanggalnya terlebih dahulu tanggal 26 tadi, 26 Desember ya, ini. Lalu kemudian nomor dokumen, kemudian akun yang ketika ada retur penjualan seperti ini, maka teman-teman bisa lihat dari sales jurnal ya di transaksi sebelumnya. Ini kan transaksi penjualannya. Tinggal kita balik saja. Di sini di sales jurnal debitnya ada account receivable dan cost of goods sold. Kreditnya ada sales, VAT out sama merchandise. Maka ketika ada pengembalian atau retur penjualan, itu kalian balik saja nama-nama akunnya hanya untuk salesnya diubah jadi sales return. Itu ya, diubah menjadi sales return, kemudian VAT out. Kreditnya akun receivable dan cost of goods sold. Ya, jadi yang pada saat penjualan ada di debit, ketika ada pengembalian dibalik jadi kredit, kredit jadi debit dengan mengganti sales jadi sales return. Nah, nominalnya untuk sales return itu dari total ya 800.000, kemudian VAT out dari PPN-nya 88.000. Kemudian akun receivable-nya adalah perhitungan. Ini ditambah atau dari total jumlahnya ya. Lalu merchant inventory dan cost of goods sold dari mana? Ini caranya sama. Ketika ada penjualan kan kita menghitung cost of goods sold dan merchant inventory itu dari inventory card. Nah, ini juga sama. Dari inventory card, tadi yang dikembalikan adalah tipe A. Maka inventory card-nya kita juga buka tipe A tanggal 26. Nah, ini ada retur UD Iman. Total out-nya adalah 600.000. Nah, maka yang dicatat ke memorial juga 600.000. Begitu. Ini untuk transaksi dokumen nomor 27. Lanjut ke transaksi dokumen 28. PT Ulet Furniture mengirimkan faktur penjualan. Ya. Artinya kita sebagai UD Jitu, ya ini kan kepadanya UD Jitu ya. Artinya kita sebagai UD Jitu itu mencatatnya sebagai transaksi pembelian secara kredit karena ini berupa faktur belum dibayarkan, maka dicatat ke dalam purchase journal ya untuk transaksi 28 ke purchase journal tanggal 27, nomor dokumen dicatat, suppliernya adalah Ulet Furniture, kemudian nah dari sini total harga ini dicatat ke merchandise inventory, kemudian ada PPN sama tetap ke VAT ya. PPN itu adalah VAT, ini 11%. 484, kemudian jumlah di kredit account payable. Untuk total jumlahnya di kolom account payable di sisi kredit. Nah, pencatatannya seperti ini. Jadi untuk purchase journal hanya memindahkan nominal saja. Lanjutkan ke 29. Ada bukti kas masuk, artinya perusahaan menerima uang dari Tuan Ishak 5 juta, yaitu setoran modal dari pemilik. Setoran modal dari pemilik ini berarti
logikanya modal yang disetorkan oleh Tuan Ishak ini berupa uang nominal, uang cash. Ya, karena di sini kas masuk ya. Jadi yang disetorkan adalah berupa uang cash 5 juta rupiah. Maka perusahaan uang kasnya bertambah, dicatat di sisi debit, sedangkan modal dari Tuan Ishak itu juga bertambah. Modal bertambah dicatat di sisi kredit. Ya, maka di cash receipt journal dicatat tanggal, kemudian nomor dokumen, keterangannya adalah modal Ishak atau capital Ishak, cash in bank yang bertambah itu 5 juta, kemudian capital Ishaknya dicatat di sisi kredit, kolom lain-lain. Gitu untuk transaksi 29. Di cash receipt, debitnya cash in bank, kreditnya capital Ishak. Ke dokumen transaksi terakhir yaitu dokumen transaksi 30. Di sini ada bukti kas keluar toko Gria Komputer, nominalnya 12 juta, pembelian 1 buah laptop dan 1 printer. Nah, artinya di sini ada pembelian peralatan. Nah, peralatan yang dibeli. Maka kita catat, karena ini bukti kas keluar, catat ke cash payment journal. Tanggalnya tanggal 27, dokumen number. Nah, dicatat karena ini pembelian peralatan, maka catat akun. Oh, sebentar, ini bukan just tanggal. Oh, salah ini. Tanggal 30. Oh iya. Oke, tanggal 30. Ini saya ini. Equipment atau peralatan ya. Ya, pembelian peralatan, maka deskripsinya equipment. Debitnya yang bertambah yang dibeli adalah equipment, maka tidak ada kolomnya di sini. Sehingga dicatat di kolom lain-lain, nomor akun dari equipment 12 juta. Nah, kreditnya cash in bank. Nah, itu untuk dokumen transaksi. Catat ke dalam jurnal, semuanya sudah dijelaskan. Maka tugas dari teman-teman sebagai ujian tengah semester adalah menyelesaikan dari materi yang sudah saya sampaikan, ya, dokumen transaksi 1 sampai dengan dokumen transaksi 30 ke dalam jurnal, lalu masing-masing jurnal di jumlah ke bawah, ya, jumlah ke bawah semuanya, ya, termasuk cash reserve, purchase journal, cash payment, dan juga memorial journal. Kemudian nanti di-scan dan di-upload ke dalam Google Classroom atau ke LSM. Semuanya, ya, semua halaman, berarti total ada 5 halaman, 5 jurnal. Begitu dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.